Untuk mempersiapkan ibadah pada saat ini, mari bersama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan melalui kebaktian yang pagi hari ini akan dituntun dengan tema senantiasa memandang Tuhan. Karena itu mari bersama kita mengkhususkan kebaktian ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 8, bait yang ketiga, Bukalah Gapura Indah. Saat ini kita masih ada dalam suasana dan nuansa Paskah. Bersama-sama saat ini kita menghayati akan cinta kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebaktian ini mari bersama kita kembali mendengarkan hukum kasih yang didasarkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dilanjutkan ayat 22 dan 23 yang demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak
tak bercacat. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jemaat Tuhan, pengorbanan Yesus menjadi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita. Kasih yang menyucikan hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Supaya dengan demikian, setiap kita dapat menjalani kehidupan ini dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sebab kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian hukum kasih bagi kita. Kita sambut hukum kasih dengan pujian pernyataan penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Di dalam Kristus Allah berkenan menyatakan keselamatannya. Sebab demikian berita anugerah yang akan kita dengar bersama didasarkan dari Mazmur 16 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Sebab Engkau, ya Tuhan, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Di dalam Kristus Allah telah mengungkapkan isi hatinya. Dan di dalam Kristus kita tahu Allah Bapa
mengasihi kita. Sebab demikian petunjuk hidup baru yang akan kita terima dan dengar bersama didasarkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9 yang demikian bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa berbagai peristiwa hidup yang kita alami adalah kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi. Berbagai peristiwa itu bisa peristiwa yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tuhan mengizinkan bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, bukan karena Tuhan membiarkan kita menjalani kesulitan dalam hidup. Melalui kenyataan, justru kemanusiaan kita, kepercayaan atau iman kita diuji. Melalui berbagai macam peristiwa, kita hendak menyatakan pengakuan percaya kita dengan sebulat hati. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 367, baitnya yang ketiga bersama kita pujikan. Padamu Tuhan dan Allahku. Bersama mari kita menundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih bila saat ini kami bisa menyatukan hati kami, mengungkapkan rasa syukur dan puji-pujian kami. Melalui kebaktian ini ya Tuhan, kami kembali merefleksikan perjalanan iman kami di tengah-tengah segala pergumulan dan pergulatan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami, senantiasa menganyamkan karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami kembali dapat mengungkapkan pujian kami dan rasa hormat kami atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan,
Karena dalam segala keterbatasan, oleh karena situasi hidup yang saat ini kami alami, kami masih dapat memperingati peristiwa sengsara, wafat, dan bangkit Yesus Kristus. Paskah menjadi perayaan bagi kami, merayakan kehidupan, merayakan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih, karena sekalipun kami ada dalam keterbatasan, kami bisa merasakan dan menghayati cinta kasih Allah melalui peringatan Paskah yang boleh kami lewati. Saat ini ya Tuhan, kami masih ada dalam suasana itu, kami masih ada dalam situasi itu, dan kami pun percaya Engkau pun tetap hadir dalam kehidupan kami. Bersama ya Tuhan, kami juga mendukung di dalam doa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, upaya usaha pemerintah di dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk meredam wabah virus corona. Tuhan, Engkau memberkati upaya dan usaha pemerintah, demikian pula bersama dengan para medis di dalam mengupayakan pelayanan kesehatan yang optimal demi kebaikan masyarakat. Berkat Tuhan juga menyertai setiap pribadi lepas pribadi, warga negara Indonesia, agar kiranya juga terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah demi kemaslahatan bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya usaha pemerintah, berkenan Engkau memberkati di dalam menjaga situasi keamanan di tengah-tengah masyarakat dalam situasi wabah corona saat ini. Berkat Tuhan juga menyertai atas kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam menjaga kondisi ekonomi tetap stabil. Demikian pula kebutuhan, kecukupan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kiranya juga tertanggulangi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang saat ini ada dalam perawatan medis, secara khusus oleh karena wabah corona. Melalui penanganan medis, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para medis, kiranya memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Penghiburan dan kekuatan juga Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga yang berduka oleh karena anggota keluarganya meninggal oleh karena peristiwa wabah corona. Bapa di surga, demikian pula di dalam doa syukur dan syafaat, kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gerejamu di Indonesia, agar kiranya juga tetap dapat ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat dengan setiap kebijakan pelayanan yang dilakukan, baik dalam kehidupan bergereja maupun juga bagi masyarakat. Engkau memberkati, karena dengan momentum inilah gereja akan terus teruji menjadi garam dan terang dalam kehidupannya. Bapa di surga, demikian pula kami menyerahkan kehidupan umat-Mu GKJ Gondokusuman. Engkau berkenan memberkati dan memakai setiap pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan yang bersifat kerohanian maupun juga bersifat jasmani. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai semua itu menjadi sarana untuk menguatkan segenap warga jemaat yang saat ini bersama-sama juga menghadapi situasi oleh karena peristiwa wabah corona. Tuhan memberkati anak-anak kami ataupun cucu kami yang menjalani proses pendidikan di rumah. Tuhan memberkati setiap warga yang oleh karena situasi harus melaksanakan pekerjaan di rumah. Tuhan juga melindungi mereka yang oleh karena tugas-tugasnya harus meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah untuk melaksanakan semua apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan juga memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang oleh karena situasi ini harus mengalami kesulitan secara ekonomi. Penyertaan pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Bapa di surga, demikian pula kami mohonkan berkat bagi tiap-tiap warga yang mengalami kelemahan fisik oleh karena sakit. Tuhan menguatkan, Tuhan berkenan memulihkan. Penyertaan Tuhan kami mohonkan bagi tiap-tiap warga yang ada dalam kelemahan fisik oleh karena usia. Tuhan juga melindungi dan memberkati.
Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami, memelihara dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan syukur dan doa syafaat kami. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan, baik yang kita kumpulkan di rumah untuk nanti kita bawa, kita sampaikan melalui kantor gereja maupun juga melalui rekening milik GKJ Kondokusuman. Bersama kita akan mengungkapkan rasa syukur didasarkan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 yang demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 265, Bukan Karena Upahmu. Bersama kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Melalui persembahan yang kami haturkan, persembahan yang kami khususkan, yang kami pisahkan dari harta pemberian Tuhan, kami menyatakan Tuhan rasa syukur kami atas pemeliharaanmu. Di tengah-tengah segala keterbatasan, oleh karena situasi dan kondisi, kami masih tetap dapat dan dimampukan untuk mengungkapkan syukur kami. Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami melalui pengumpulan persembahan. Berkat Tuhan menyertai, sehingga apa yang kami kumpulkan menjadi sarana untuk menunjang kegiatan bergereja berpelayanan dalam kehidupan GKJ Kondokusuman. Dan kini ya Tuhan, kami juga akan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Berkenan Engkau Allah Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam situasi dan suasana Paskah yang kita rayakan minggu lalu, kini kita bersama dalam kebaktian saat ini akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang didasarkan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 bagian A, dilanjutkan ayat 22 hingga 32
yang demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca, yang akan kita renungkan saat ini, merupakan bagian dari khotbah Petrus yang disampaikan pada saat perayaan Pentakosta orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Pentakosta merupakan perayaan panen gandum, sebagaimana yang diperintahkan atau yang tertulis dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Artinya, Ibu Bapak dan Saudara, melalui perayaan Pentakosta, orang-orang Yahudi bersukacita oleh karena peristiwa panen gandum. Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah dalam tradisi orang Yahudi.
Selain perayaan panen gandum, Pentakosta menurut tradisi orang-orang Yahudi juga menjadi peringatan atau perayaan akan perjanjian Allah dengan umat di Gunung Sinai. Kita tahu bahwa ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka beristirahat, berhenti di Gunung Sinai. Di sanalah Allah mengucapkan perjanjian dengan umatnya. Peristiwa perjanjian itu diperingati, dirayakan dalam Pentakosta. Pada saat perayaan Pentakosta, dalam tradisi orang Yahudi itulah Petrus berkhotbah. Pada saat perayaan Pentakosta itulah Petrus menyampaikan tentang peristiwa Yesus Kristus. Selain bahwa dia juga mengutip atau menyebut nama Raja Daud. Jemaat Tuhan, sebelum peristiwa kesengsaraan dan wafat, Yesus pernah mengibaratkan dirinya. Yesus pernah mengumpamakan dirinya seperti benih gandum yang jatuh ke tanah lalu mati. Tetapi dari sana akan hadir, akan muncul kehidupan yang berlimpah-limpah. Petrus mewartakan tentang Yesus dari Nazaret yang pada saat hidupnya melakukan berbagai macam tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Tanda-tanda dari hadirnya kerajaan Allah. Namun yang kemudian disalibkan oleh orang-orang bukan Yahudi, melalui orang-orang Romawi. Yesus dari Nazaret itulah yang wafat dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus menghadirkan kehidupan yang berlimpah-limpah. Tepat seperti apa yang pernah Yesus sampaikan sebelum ia mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Petrus juga menyinggung tentang Daud. Petrus menyebut tentang janji Allah kepada Daud, dan janji Allah itu ditepati. Melalui khotbah, Petrus seolah hendak mengajak orang-orang Yahudi melihat diri Yesus atau peristiwa Yesus, bahwa Yesus yang wafat di atas kayu salib, yang sengsara dan mati, dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga, adalah penggenapan janji Allah tentang Mesias, sebagaimana yang diberitakan para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama. Bahwa melalui kematiannya, Yesus menghadirkan kehidupan bagi umat manusia. Peristiwa Pentakosta dalam tradisi Yahudi menjadi momentum, menjadi kesempatan yang baik, kesempatan yang pas bagi Petrus untuk bersaksi tentang Yesus. Menjadi momentum bagi Petrus untuk mengajak orang-orang Yahudi yang saat itu ada di kota Yerusalem memandang Yesus. Melalui peristiwa perayaan panen gandum, Petrus mengingatkan bahwa Yesus pernah mengumpamakan dirinya seperti benih gandum yang jatuh ke tanah, mati, tetapi kemudian menghadirkan kehidupan yang berlimpah. Melalui peristiwa peringatan akan perjanjian Allah di Gunung Sinai, Petrus seolah hendak mengingatkan umat, orang-orang Yahudi, bahwa janji Allah telah ditepati di dalam diri Yesus Kristus. Dengan mengutip apa yang pernah ditulis oleh Raja Daud, Petrus mengajak orang-orang Yahudi senantiasa memandang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memandang berarti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Dan sesuatu itu bisa sifatnya yang kasat mata atau dapat dilihat. Juga bisa sifatnya tak kasat mata atau tidak bisa dilihat.
Ketika Petrus mengajak orang-orang Yahudi untuk memandang Yesus, saat itu Yesus sudah naik ke surga. Yesus secara fisik sudah tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Artinya ketika Petrus mengajak orang-orang Yahudi memandang Yesus, memandang berarti mengingat peristiwa tentang Yesus, mengingat tentang hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan ketika Yesus hadir dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Memandang berarti mengingat apa yang pernah mereka baca dan pelajari melalui kitab suci, secara khusus melalui tulisan tentang Raja Daud. Petrus mengajak orang-orang Yahudi untuk memandang, yang berarti berpikir, berefleksi, merenung tentang berbagai macam peristiwa terkait dengan peristiwa Yesus, disangkut pautkan dengan catatan dalam kitab suci, lalu kemudian berefleksi dari sana, merangkai itu semua dan menarik makna pembelajaran dalam kehidupan. Memandang Tuhan berarti memandang sesuatu yang tak kasat mata, yang tak bisa dilihat. Meskipun demikian, bukan berarti Tuhan tidak ada. Melalui berbagai peristiwa hidup, kita diajak untuk senantiasa memandang Tuhan. Entahkah peristiwa itu adalah peristiwa yang membahagiakan, menenteramkan, entahkah peristiwa itu peristiwa yang menggelisahkan atau memprihatinkan. Memandang Tuhan membuat kita senantiasa punya harapan. Memandang Tuhan membuat kita senantiasa punya keyakinan bahwa kita dapat menjalani hidup ini. Memandang Tuhan menumbuhkan damai dan tentram. Sebagai contoh ibu bapak dan saudara, setiap kita tentu punya pengalaman yang memprihatinkan atau yang menyedihkan. Setiap kita punya pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kalau kemudian dalam kehidupan ini kita memandang pada dia yang telah meninggalkan kita, kesedihan, rasa sesal di hati mungkin akan mewarnai dan menguasai. Tetapi ketika kita memandang bahwa dia yang berpulang itu telah bersama dengan Tuhan di dalam keselamatan dan keabadian, maka tentu itu akan menghadirkan damai dan tentram. Sebagai contoh yang lain, ketika kita memandang wabah corona melalui berbagai macam informasi yang kita terima, yang kita dapatkan, bukan tidak mungkin membuat hati kita cemas, khawatir, takut. Tetapi ketika kita memandang realita itu dalam terang kasih dan kuasa Tuhan, memandang realita hidup dalam keberserahan kita kepada Tuhan, menumbuhkan keyakinan dan harapan bahwa wabah pasti berlalu. Senantiasa memandang Tuhan mengajak kita untuk mengingat apa yang pernah kita alami bersama Tuhan. Senantiasa memandang Tuhan menjadi ajakan bagi saudara dan saya untuk senantiasa mengingat apa yang pernah Yesus katakan, apa yang Alkitab saksikan bagi kita, supaya kemudian kita menarik makna dari apa yang telah kita renungkan, kita pelajari melalui kitab suci. Senantiasa memandang Tuhan menjadi ajakan bagi saudara dan saya untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan kehidupan. Memandang Tuhan senantiasa menjadi ajakan bagi kita juga untuk melihat pasangan kita, melihat anak-anak kita, sesama kita, melihat lingkungan kita, segala kenyataan hidup yang kita jumpai. Kita memandang semuanya itu dalam terang kasih dan kuasa Tuhan. Paskah adalah perayaan tentang Tuhan yang bangkit. Merayakan Paskah berarti merayakan kehidupan. Saudara dan saya telah merayakan kehidupan dalam berbagai macam peristiwa dan kenyataan hidup. Sampai dengan saat ini, mari senantiasa kita menghadirkan dan merayakan kehidupan itu dengan cara kita,
dengan apa yang bisa kita buat di tengah-tengah situasi hidup yang sedang kita jalani. Saya menyampaikan selamat Paskah, kiranya kasih dan terang Tuhan senantiasa melingkupi dan menaungi kehidupan saudara dan saya. Amin. Bersama mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kembali Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang bangkit, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya, Engkau menuntun kami untuk senantiasa memandang kepadamu di tengah-tengah segala pergulatan hidup. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak jarang diwarnai dengan rasa takut, khawatir, dan cemas. Tetapi dengan memandang Tuhan, kami beroleh damai sejahtera dan keyakinan bahwa Engkau yang hidup, Engkau yang bangkit itu menuntun, menyertai, sehingga tiap-tiap kami dimampukan untuk hidup dalam kemenangan. Kami mengakui segala keterbatasan kami sebagai manusia, yang acap kali juga diwarnai dengan amarah, dengan kebencian dan dendam. Memandang Tuhan mengingatkan kami untuk merendahkan diri dan melepaskan segala sesuatu yang merintangi damai itu dalam hati kami. Dengan rendah hati kami mohonkan, ya Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk senantiasa memandang Tuhan dalam berbagai macam peristiwa kehidupan yang kami jumpai dan alami. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah menempatkan setiap pribadi, warga jemaat yang terlibat di dalam mempersiapkan pelayanan secara online saat ini. Berkat Tuhan kami mohonkan atas mereka. Kami mengakhiri Tuhan kebaktian kami, ungkapan syukur kami, dan kami menyerahkan seluruh puji-pujian kami, hormat kami, dan juga kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakhiri kebaktian saat ini. Dan kita akan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 164, bait yang pertama dan kedua, Jalan Hidup Tak Selalu. Takut yang kekal.
hatinya, jangan lagi kau tentang. Kami sudah nampak lagi bagai janji yang teguh di balik duka menanti bagi kasih Tuhanmu. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, di dalam diri Yesus Kristus yang bangkit itu, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.